Nah, pandai-pandailah menyingkapi apa yang saya katakan, karena tidak semua yang saya sampaikan itu cocok dengan lapangan. Sehingga bijak-bijaklah melihat titik temu antara teoritis yang disampaikan dengan praktek di lapangan. Sama seperti tematis. Sudah saya katakan, jangan sampai kita begitu pulang sekolah langsung mengatakan kepada kepala sekolah, pembelajaran kita ini salah. Saya tidak menginginkan orang yang telah menukar pendapat, menjalin silaturahmi dengan saya selama ini, membuat sebuah pandangan baru yang kadang-kadang saya tidak pernah menginginkan pandangan itu. Nah, dari awal sudah saya katakan, tolonglah pulang ke sekolah juga bingungnya bukan hanya di Aceh Barat. Sampai tadi malam saya ditelepon oleh mertua saya di Biren, kebetulan beliau guru MC. Tolonglah kirim contoh silabus sama RPP untuk Al-Quran hadis di MC. Pokoknya bukan hanya kita yang sibuk, seluruh Aceh juga sibuk masalah KTSP. Jadi kalau bukan hari ini kita ingin belajar dan menyibukkan diri, apakah waktu sudah diketok palu jadi kita baru sibuk-sibukan? Kan saya rasa tidak. Nah, dalam proses kita belajar ternyata salah, itu nggak ada yang marahin, Bu. Tapi kalau sudah jadi salah, itu ada yang marahin. Kenapa Ibu masih begini? Jadi sekaranglah berbuat salah. Artinya membuat kesalahan itu kalau diambil iktibarnya terus diperbaiki sehingga ada sebuah kebenaran yang akhirnya muncul. Saya kira itu saja, dan terakhir sekali saya mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan jalinan silaturahmi ini bisa kita bina dan kita bangun. Saya tunggu Bapak, nggak ada Bapak Ibunya, baik di rumah maupun di SMA 2. Ntar kalau ke SMA 2 tanya Pak Adi biasanya nggak duduk di kantor tapi di ruangan lab komputer dulu. Jadi masuk ke ruangan lab saya, di sana aman Bu, nggak ada orang. Yang ada siswa saja, guru-guru lain nggak ada. Jadi kalau rasa sungkannya itu bisa hilang. Karena satu kantor luas, kantornya lebih luas, hampir hampir 2 kali ini. Jadi kita duduk di dalam lebih enak. Mau apa, mau bahan apa, mau tukar pendapat apa, silakan. Mudah-mudahan kalau memang saya memiliki waktu yang luang, saya insya Allah melayani. Seperti sekarang Bu, artinya pelayanan terhadap pembagian informasi bukan hanya hari ini, sudah diniatkan dari hati ketika pertama sekali melangkah GSF. Di luar pelatihan juga saya akan melayani seseorang apabila memang butuh terhadap informasi. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak atas kerjasama dan jalinan persaudaraan selama ini yang kita bina. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada dari ibu-ibu yang ingin bertanya atau ingin berbagi informasi. Silakan ditanyakan Bu. Jangan tanya Pak Adi sakit apa aja. Jangan. Yang lainnya silakan ditanya. Ada Bu? Ada Bu, silakan. Oh iya. Waktu kami ke lapangan tadi mengajar, itu kriteria penilainya ada silabus. Sedangkan kami kan ada yang ada bawa silabus, bawa RPP aja. Jadi kan kita sengaja kami kata bawa, memang ada tahu harus dibawa. Saya jawabnya begini saja Bu, ya atas kegiatan kalau masuk ke dalam ruangan itu RPP sudah. Artinya ada pandangan teoritis begini, Ibu nggak akan mungkin punya RPP kalau belum punya silabus. Nah, silabus itu juga miliknya sekolah, sedangkan RPP memang miliknya pribadi yang dibawa ke dalam kelas. Tapi rekomendasi dari saya itu, pandangan orang tentang kurikulum itu beda-beda. Ya Bu ya, datang pengawas, datang ini, itu pemahamannya beda-beda. Jadi kadang-kadang kita nggak bawa silabus juga kena marah. Nggak usah dibantah. Pokoknya Ibu sudah tahu, inti persoalannya sudah tahu. Tapi kalau memang ingin mencegah sesuatu yang tidak diinginkan, lebih bagus dibawa. Tapi kalau secara undang-undang, secara peraturan, saya bisa mengatakan cukup dengan RPP Ibu masuk ke dalam kelas. Karena nggak perlu lagi silabus di dalam kelas. Yang diperlukan hanya sebuah RPP. Nah, tapi saya jawab begini, kenapa? Karena memang tingkat pemahaman orang tentang kurikulum itu beda-beda. Terus biasanya yang banyak orang kita Indonesia ini, termasuk saya, orang yang mencari salah, bukan mencari benar. Sehingga apabila ada sedikit celah untuk menjadi itu salah, itu akan diambil menjadi sebuah kesalahan. Untuk mencegah seperti itu, tolonglah kalau Ibu kembali ke sekolah, ya silabusnya dibawa. Paling tidak yang di kantor ada. Kalau datang pengawas tiba-tiba, Pulang yang tuntas kalau ada. mana saya jawab? Yang tuntas, jangan waktu kami tidak
tidak selesai, jadi bawa pulang. Minta, ya. Nah, saya jawabnya begini, Bu, ya. Mudah-mudahan jawaban ini nggak bisa membahagiakan